Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Di malam berbahagia ini, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengar. Namun di atas itu semua, ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita di malam hari yang berbahagia ini, sesuai bacaan Almanak HKBP 2023, Selasa 21 Maret 2023, dari Injil Matius pasalnya yang ke-7, dimulai dari ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-27. Dan yang menjadi pembimbing renungan ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Mendengar dan melakukan. Sahabat Shalom yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, tentunya kita sudah sering mendengar nats ini. Firman Tuhan ini baik melalui khotbah minggu, pertangyangan, renungan pagi, dan renungan malam. Tetapi yang menjadi persoalan adalah apakah kita benar-benar melakukan firman di dalam kehidupan sehari-hari kita? Atau kita hanya sebagai pendengar yang budiman saja? Sahabat Shalom yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats kita malam hari ini menceritakan tentang perumpamaan pembangunan dua rumah yang berbeda pondasinya. Salah satu dari rumah tersebut memiliki pondasi yang kokoh karena rumah itu dibangun di atas batu. Sehingga pada saat badai datang menerpa, angin menggoyahkan, rumah itu tidak rubuh. Sedangkan rumah yang satunya tidak dapat bertahan karena rumah itu dibangun di atas pasir. Dan ketika badai datang menerpa, rumah itu pun rubuh. Dasar yang kuat adalah gambaran dari orang-orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Dan nats ini menyebut mereka disebut sebagai orang yang bijaksana. Sedangkan orang yang hanya mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukan firman itu disamakan dengan orang yang bodoh karena tidak memiliki dasar yang kuat. Mereka tidak memiliki pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan, sehingga pada saat pergumulan datang, pada saat tantangan hidup datang, pada saat persoalan dalam kehidupan datang, badai persoalan datang, yang ada adalah keputusasaan, kekecewaan, bahkan berpaling daripada Tuhan. Sahabat Shalom yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kekacauan itu bisa terjadi, pergumulan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita selama kita hidup di dunia ini. Namun bagaimana kita menyikapi itu? Nats ini mengatakan bagaimana kita menjadi orang bijaksana. Orang yang bijaksana adalah orang yang mendengar dan melakukan firman-Nya. Firman Tuhan ini membuka pikiran kita bahwa yang disebut orang bijaksana adalah mereka yang membangun hidupnya dengan setia dan terus-menerus melakukan firman Tuhan. Jadi ingat, bukan soal sudah berapa banyak, berapa sering, dan berapa dalam kita mendengar dan memahami firman Tuhan, melainkan seberapa sering dan konsistennya kita melakukan dan mewujudkan maksud kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita renungkan.
Akankah aku sudah menjadi orang yang bijaksana? Orang yang bijaksana adalah dia yang mau mendengar dan melakukan firman Tuhan. Sudahkah kita menjadi orang bijaksana? Bukan hanya menjadi pendengar, tetapi juga menjadi pelaku firman. Ketika badai datang menerpa, maka firman Tuhan menjadi pondasi yang kuat bagi kita untuk menghadapi dan menyelesaikan setiap pergumulan kita. Jadilah bijak dengan mendengar perkataan dan juga melakukan firman Tuhan. Jadilah pendengar dan jadilah pelaku firman. Amin. Terima kasih Bapa. Di malam hari yang berbahagia ini, Engkau mengingatkan kami untuk bagaimana kami menjadi orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana menurut Engkau adalah orang yang tidak hanya mendengarkan firman-Mu, tetapi juga menjadi pelaku firman-Mu. Ketika kami mendengar dan melakukan firman-Mu, sesulit apapun pergumulan hidup kami yang datang silih berganti menghiasi kehidupan kami, akan dapat kami hadapi karena kami telah memiliki pondasi yang kuat, yaitu firman-Mu. Ajari kami ya Bapa, agar kami selalu rindu untuk mendengarkan firman-Mu dan agar kami selalu mengingat untuk melakukan firman-Mu, sehingga hidup kami menjadi orang yang bijaksana. Terima kasih Bapa. Sebentar kami ingin beristirahat. Tenangkan hati dan pikiran kami, agar kami dapat beristirahat dengan tenang dan bangun di esok paginya. Ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Amin.